Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mantan Monggo sugeng rawuh. Waalaikumsalam. Monggo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Jamaah pengajian dari Asma Mirja yang insya Allah dirahmati Allah SWT, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini Ahad 17 Safar 1446 Hijriah atau yang bertepatan 10 Agustus 2025 kita bisa berkumpul di Masjid Asma Muhammadiyah dalam acara pengajian rutin Bani Asma dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada panutan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pra-acara pembacaan ayat suci Al-Quran. Kedua, pembukaan. Ketiga, tausiah dan doa. 4, lain-lain. 5, penutup. Segenap jamaah pengajian dari Asma yang saya hormati, marilah kita ikuti bersama pengajian pada pagi hari ini. Sebagai pra-acara yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Alaisha Asyada dan penerjemah Ananda Laura Asyada. Kepada Ananda kedua, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman maqdula. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima.
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu solihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Shadaqallahul adzim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Tuhanmu telah mengetahui apa yang di dalam hatiku. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia mengampuni kepada orang yang tepat. Benar-benar Allah dalam segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Alisa Azana dan Nora Azana yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya adalah pembukaan. Marilah pengajian pada pagi hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Harif Ahmad STH IM. Kepada beliau, Bapak Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأدم وأنعم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati para asatidzah, para alim, para ulama, para sesepuh, ini sepuh dan keluarga besar Asma yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahannya. Di kesempatan pagi hari ini kita mengucapkan syukur alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan kenikmatannya sempurnalah amal-amal saleh. Dan tak lupa pengurus TKM Masjid Asma yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala
menjadikan masjid ini sebagai tempat di mana kaum muslimin bisa berkumpul untuk memakmurkannya, melaksanakan sholat berjamaah dan memakmurkan dengan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu tujuannya adalah supaya muwakifnya, yakni mbah ya, yang telah Mbah Asma yang telah mewakafkan untuk pembangunan masjid itu pahalanya terus mengalir. Dan itulah yang hendaknya kita semuanya sebagai kaum muslimin itu diperbolehkan untuk memiliki sifat iri. Jika ada orang memiliki harta, hartanya ditasarufkan, digunakan, diinfakkan, diwakafkan fi sabilillah, di jalan Allah. Maka harta yang demikian itu yang menjadi sedekah jariyah, ya, sedekah yang hartanya terus bisa dimanfaatkan oleh umat, bahkan binatang, bahkan bisa digunakan untuk kehidupan binatang, maka pahalanya terus mengalir. Bisa tanah yang dibangun menjadi masjid, bisa tanah yang dibangun menjadi panti asuhan, bisa tanah yang dibangun menjadi lembaga-lembaga pendidikan Islam, dan atau dia punya tanah lalu digali sumur dan airnya bisa digunakan untuk siapapun, bukan hanya untuk manusia tetapi untuk binatang, maka pahalanya akan terus mengalir. Maka mudah-mudahan keluarga Asma, bukan hanya Mbah Asma yang bisa melakukan itu, tapi anak cucunya meniru amalan-amalan beliau, yang insya Allah mudah-mudahan anak keturunan dari keluarga Asma ini senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan dengan balasan surganya yang penuh dengan kenikmatan, dan semoga Allah kumpulkan kembali di surganya Allah dalam keadaan bahagia seperti yang Allah janjikan. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, maka adapun orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah tangan kanan mereka, فَيُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, maka dia akan dihisab dengan hisaban yang ringan. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, dan dia akan kumpul, mereka akan berkumpul bersama keluarga mereka di surganya Allah dalam keadaan bahagia. Dan itulah yang mudah-mudahan kita inginkan dan merupakan sebaik-baik pertemuan kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sami sehat nggih Bapak Ibu? Kawula sampun diwanti-wanti mangke jam 11 kurang seprapat rampung, berarti nggih 3 menit nggih. Mukadimah sudah 5 menit, berarti 35 menit, 1 jam tatap muka untuk kelas SD atau MI. Oke, sudah siap anak-anak semuanya? Bapak dan Ibu sekalian, ya baik, tidak panjang-panjang. Kami hanya ingin mengutip sebuah kisah yang pernah diceritakan oleh seorang ulama yang bernama Hasan Al-Basri. Sinten Bapak Ibu? Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Beliau pernah mengisahkan tentang sebuah keluarga. Nah, karena ini keluarga, ya, keluarga kecil yang tinggal terakhir bersama orang tuanya, bapaknya, itu satu anak laki-laki yang masih belia dan seorang budak perempuan yang muda. Jadi tinggal di rumah berapa orang Pak? Berapa orang di rumah itu? Lutene 4, sinten mawon sih? Ya, saya ulangi lagi, tinggal di dalam rumah itu seorang ayah bersamanya seorang anak yang masih belia laki-laki dan seorang budak wanita yang masih muda. Pinten? Nah, ampun ditambah-tambah. Lalu sang ayah itu berpesan kepada budak perempuannya yang melayaninya cukup lama. Duk, bahasane piantun surga canggih, nek aku mati kayak anakku sing lanang tolong derumat. Kon gerumat sinten Pak? Anaknya, laki-lakinya. Betul, sendiko dawuh. Lalu apa yang terjadi? Qadarullah,
Allah betul-betul mewafatkan ayahandanya. Dan akhirnya pesan dari tuannya dilaksanakan oleh budak perempuannya yang masih muda tersebut. Dirawatlah anak laki-laki ini dengan penuh kesetiaan dan cinta, dengan pelayanan yang prima, ya, pelayanan prima. Betul dirawat sampai dia menjadi menjadi seorang pemuda yang salih. Ya, karena dirawat oleh seorang wanita, budak perempuan ini, dan cantik itu. Kemudian anak laki-lakinya itu tumbuh rasa apa? Ya, tresno. Ya, suka, tertarik. Lalu dia menawarkan pada budak perempuannya untuk memerdekakannya dan menikahinya. Dan dia pun menerimanya dan akhirnya menikah. Anak laki-laki ini menikahi budak perempuan yang ia punya. Dan setelah menikah, anak laki-laki ini dulu terdidik menjadi pribadi yang cinta dengan ilmu, Pak. Masya Allah. Makanya mudah-mudahan anak cucu kita itu lebih mencintai ilmu, terutama ilmu agama. Ya. Lalu apa yang terjadi? Dia pun ingin menuntut ilmu kepada seorang syekh di kala itu, dan dia menyampaikan pesan kepada istrinya, wahai istriku, aku akan pergi beberapa lama untuk menuntut ilmu kepada seorang syekh. Persiapkanlah perbekalan untukku. Jadi minta apa, Pak? Disiapkan perbekalannya. Ya, istri yang solehah tentu saja sami'na wa ta'na. Ya, kalau zaman sekarang kalau suami pamit pergi, pitakonannya wonten pinten, Pak? 10. Lunga karo sapa, numpak apa, pirang dina, kados niku, dan seterusnya. Oleh-oleh aja kelaleh macam-macam, Pak, ya. Pertanyaannya tuh karena diawali dari sifat curiga. Ya, wanita zaman sekarang begitu nggak, Pak, Bu? Banyak nggak yang kayak gitu? Posesif lah, ya. Ya. Padahal suaminya ini mau pergi menuntut ilmu. Ya, baik. Akhirnya wanita ini pun mempersiapkan perbekalan dan berangkatlah laki-laki ini, dan sebelumnya dia sudah meminta izin kepada syekhnya bahwa dirinya akan ketemu untuk mengambil ilmu darinya. Dan kemudian ketika sudah sampai di lokasi, sing jenengane ngaji kan mestine suwe, Pak, nggih. Kados mondok napa setahun? Dangu. Ya. Tapi yang ia dapati itu hanya 3 kata. Ketika mendapatkan ilmu ini, cuma pesan nasihatnya hanya berapa, Bu? Pak? 3. Nah, saya udah bicara berapa kata ini? Banyak sekali. Maka ketemulah dengan seorang syekh. Dan syekh ini memulai pembicaraannya dan menasihati laki-laki muda ini dengan 3 nasihat saja. Maka mudah-mudahan sisa waktu yang ada 3 nasihat ini bisa tersampaikan, ya. Apa 3 nasihat itu? Yang pertama, ya fulan, wahai pemuda, pesan yang pertama, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Dan nasihat itu kan sering sekali kita dengar, Pak, terutama bagi laki-laki ketika khutbah Jumat. Nasihat itu berulang kali. Dan saya ini mengatakan apa? Yang pertama, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Yang kedua, wasbir, jadi orang itu yang sabar. Jadi orang yang sabar. Wasbir, bersabarlah. Dan nasihat yang ketiga, wala tastajil, dan janganlah engkau suka tergesa-gesa. Berapa, Ibu? Bapak? 3. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua,
wasbir, jadi orang yang bersabar. Yang ketiga, wala tastajil, jadi wong kuwi aja kesusu. Senengane kemrungsu. Nomor 3. Ya. Sedikit atau banyak, Bu? Loh, ngaji atuh-atuh duwe nasihat mung 3. Mestinya kan pulang bawa 10 kitab. Tapi ini nasihatnya cuma 3. Tapi ingat, ilmu itu bukan banyaknya ia bawa pulang, tapi banyaknya yang ia amalkan. Ya. Dan ilmu tanpa amal itu menjadi sia-sia, seperti halnya pohon tanpa al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Dan pemuda ini pun pulang. Sepanjang jalan wong bar ngaji napa Pak? Murojaah diulang-ulang. Benten kali kula lan panjenengan ngaji ping kopang kaping lan ping kopang kaping ya kelalen. Gini apa mboten? Diulang malih beliau oleh Pak Fauzan misalkan, diulang esuk ditakoni apa ya? Kelalen, Pak. Karena memang orang-orang ngaji di zaman sekarang itu hanya untuk pepek-pepek acara. Nggih, acarane kumpulan keluarga, arisan lah ya, daripada kur arisan tok karo maem-maem ya anak ngajine. Tapi betul Bu, sing mlebu kuwi lempere. Nggih, oke. Ilmune mboten. Nggih, saestu nggih leres nggih. Ngaku napa mboten? Ngaku. Lah kula be semanten ugi kok. Napa malih mboten niat ngaji, tambah ngajine wis ora niat dianukur modal ngrungokna tok. Nulis nggih mboten. Anu nyekel HP ya kayaknya udah video tapi anu moto. Aduh nih nggih. Nanti pasang status, guys, aku lagi pengajian keluarga, guys. Katus niku. Masya Allah. Baik. Ingat-ingat 3 nasihat ini, ya. 3 nasihat ini di murojaah, diulang-ulang. Ternyata pemuda ini pun begitu, di atas kendaraannya dia mengulang-ulang, ittaqillah wasbir wala tasta'jil, ittaqillah wasbir wala tasta'jil, tapi sambil merenungi maknanya. Sambil merenungi maknanya. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Apa makna takwa? Kenapa? Nah, yang sering disampaikan oleh para asatidzah kita adalah menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan segala larangan Allah dan Rasulnya. Ya, betul. Itu makna yang sangat tepat. Tapi diantara makna yang lain, takwa itu artinya al-wiqayah. Al-wiqayah. Napa al-wiqayah? Penjaga, pagar, pelindung, dinding. Ya, adanya dinding, pagar rumah itu digunakan untuk apa? Dibangun untuk apa? Men paling orang nek pagere semeter 1,5 meter, men ayam tanggane orang rung sebi tandurane ibu bapak. Sing lagi ngerumah tanduran. Kan biasanya nek nonton ayam napa, Pak? Serungsep pokoknya. Nopo malih pas lagi tembeng tuku janda bolong. Nggih, wonten apa mboten sih tanduran janda bolong? Iya, tembe beberapa helai daun ayame tanggane notoli entong, kuping gajah entong, Pak. Entong. Dibangun pagar. Tujuannya apa? Menjaga pelindung. Kok lebih tinggi karena rumah mewah di perumahan elit. Bahkan di atas dinding itu ada pecahan beling. Bukan hanya pecahan beling, tambah lagi apa Pak? Kawat berduri. Nah tujuannya apa? Nah, untuk menjaga isi rumah kita. Ada harta dan macam-macam. Betul apa tidak? Lah takwa itu fungsinya seperti itu. Al-wiqayah. Seperti halnya yang Allah sebutkan di dalam surah Ad-Dukhan. Wa waqahum 'adzabal jahim. Dan Allah menjaga mereka dari azab jahanam. Dan bentuk penjagaan salah satu diantaranya adalah menjaga diri dari azab neraka. Jadi takwa itu melindungi diri dari neraka. Dalilnya apa? Firman sabda Rasulullah SAW, ittaqun nar, jagalah dirimu dari neraka. Walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan berinfak separuh
kurma. Berarti infak separuh kurma itu termasuk amalan ketakwaan yang bisa menjaga seseorang dari neraka. Iya. Maka pemuda ini selalu mengingat-ingat ittaqillah, ittaqillah, bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Maksudnya apa? Takut akan murka Allah, takut murka Allah. Yang pertama, yang kedua apa tuh tadi? Wasfir, diingat-ingat wasfir. Dadi wong sing sabar. Sabar sih kepenak nang lambe iki, Pak nggih. Wonten tiyang kena musibah sing sabar yu. Ora apa-apa garwane setan jenengan ora apa-apa, wis sabar. Ndonga bae, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha ya Allah. Berilah pahala karena musibah yang menimpaku ini dan berilah ganti. Monggo tiyang wong liya manik sing ngelamar Rika. Katene niku, Pak. Nggih, sabar. Anak bencana apa saja sabar. Lagi dapat kesusahan apa saja sabar. Ingat-ingat, walaupun sabar itu pahit rasanya, Pak, Bu, betul. Tapi nasihat itu terus diresapi, diingat di dalam benak dia. Isbir, bersabar, sabar, ditahan, walaupun orang penak. Kenapa demikian? Para ulama mengatakan as-sabru kasibri murrun fi madaqatihi, lakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar niku raose kados dene brontowali sing pahit banget. Brontowali nggih pahit. Nggih. Nah, godhong gandul enak. Kira-kira levelnya lebih pahit yang mana? Brontowali pahit, Pak. Godhong gandul pahit. Pare pahit. Ana sing luwih pahit deleng raine tanggaku kae. Lebih pahit. Wah, mungkin ada yang mengatakan begitu ya, Pak ya. Jangan, Pak. Jangan, itu hanya pengibaratan. Tapi yang pahit di mulut itu ya makanan-makanan itu. Tapi sepahit-pahitnya sabar, sing jenengane sabar niku mboten enak, Pak. Pahit rasane. Tapi apa kata para ulama? Lakin awaqibuhu ahla minal asali, akan tetapi rasa manis yang akibatkan dari sabar itu lebih bagus, lebih legi, lebih manis ketimbang madu. Jadi orang sabar sih kibai. Sabar niku jeneng orang batan enak banget. Aku ngadepi adikku kajen Masya Allah baklah ngelus dada. Aku ngadepi bojoku ya Allah jan Masya Allah dina-dina maring larisa bae. Wong kon ngaji malah maring larisa bae, maring salon, mermak rai. Nggih, facial, masker gold, masker silver. Lah wong wis tua kok dadak bondingan, gitu niku. Ini keluhan para suami ya. Wong wis tua kok dadak bondingan. Malah kayak rambutnya kayak sambal lilir gitu, cet-cet barang kayak umpamanya gitu. Melong-melong. Umpamanya begitu. Iya, tapi harus sabar. Sabar ngadepi istri, sabar ngadepi suami, sabar ngadepi anak dan cucu kita. Masya Allah, Pak. Dia sabar. Nasihat yang ketiga apa, Bu, tadi? Wala tasta'jil, dadi wong aja kesusu. Bras-bres nampak info apa langsung sikat. Tidak, dia sabar. Jika nasihat ini terus diulang-ulang di perjalanan, di jalan dia ulang-ulang diresapi pesan-pesan dari gurunya. Sesampainya di rumah, sampai di mana, Pak? Rumah. Dia turun dari kendaraannya. Hasan Al-Basri tidak menyebutkan kendaraannya ini unta atau kuda. Ya, dia hanya menyebutkan kendaraannya. Turun lalu buka pintu rumahnya. Apa yang terjadi dan apa yang ia lihat ketika ia membuka rumah? Ada yang pernah dengar kisah ini? Yang dia lihat, Pak, sungguh sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Betapa ia mencintai istrinya, ternyata ketika ia membuka pintunya, istrinya lagi tidur. Lagi apa, Bu? Lagi tidur istrinya, lagi sare. Sayangnya karena istri kedatangan suami napa, Bu? Nyambut. Siram, kusuan, karo tepes pisan, main kempling kayak naga, suwi, badar besi, kayak ali-ali lah. Singwa, lah kok malah turu. Bukan masalah tidurnya. Yang mengecewakan suaminya ini bukan tidurnya. Tapi yang mengecewakan dan sangat membuatnya marah adalah di sisinya, dekat bersamanya ada seorang laki-laki asing yang juga tertidur di sana. Masya Allah, Bu. Bapaknya nek kondur garwane kados niku kepripun?
nyekel gejik. Nah ini ujian, ya kan? Umumnya pasti akan marah, tapi ternyata ketika dia marah geram, dia keluar dan ambil pedang yang ada di kendaraannya. Setelah dia ambil pedang, dia teringat nasihat gurunya. Napa mau? Dadi wong sing takwa, dadi wong sing sabar, aja kesusu, aja bres. Karena semua yang dilihatnya itu belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Deculna pedange mlebu omah. Dilalai kok yang mlebu omah maning. Nggih, weruh maning. Kesuh maning. Lah niku kaya tobat sambel lah niku nggih. Mie kita kepedesan nggih, ngenjange kepengin malih. Marah lagi kayaknya mboten tahan wis aku metu bae golet pedang. Ambil pedangnya dan dia teringat sambil bergetar. Dia teringat nasihat gurunya, ittaqillah, dadi wong sing takwa, dadi wong sing sabar, dadi wong sing aja kesusuan. Lambat laun dilepaskan, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Kan mestinya berisik, Pak. Akhirnya laki-laki dan perempuan ini pun istrinya terbangun, dan laki-laki yang tertidur itu sekonyong-konyong memeluk suaminya yang baru pulang, dipeluk. Kemudian dilepas dan bertanya. Ditanya apa? Wahai fulan, semenjak kau meninggalkan istrimu, apa yang kau dapati? Apa yang kau dapati? Dia pun menjawab, aku mendapati perkara yang sangat banyak. Apa Pak jawabannya? Perkara yang sangat banyak. Padahal mung pinten wau? Telu. Tapi dia menghargai ilmu, Pak. Beda dengan kita, ngaji suwe-suwe nggak wani buku, tapi orang oleh apa-apa. Gini apa Batan? Ini orang yang menghargai ilmu. Dia jawab, aku telah mendapatkan sesuatu hal yang sangat banyak. Lalu dia bertanya lagi, apa yang kau lakukan tadi ketika kau melihat kami sedang berada di sini? Dia sudah menebak, mesti kesuh ya Wong, karena dia lihat marah. Dia jawab, aku berjalan di antara kepalamu dan pedangku. Maksudnya pun apa? Meh bae kula mencelas gulumu, hampir saja aku memenggal lehermu. Maka istrinya pun memperkenalkan kepada suaminya, wahai suamiku, ini adalah saudaraku, mahramku yang belum kau kenal, dan dia sedang berkunjung ke rumahmu ini, dan izinkanlah aku memperkenalkannya kepadaku. Masya Allah Pak, ini suatu pesan. Seandainya dia terburu-buru dan tidak punya sifat sabar, dan bahkan dia menanggalkan sifat ketakwaannya, takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, dadi wong mesti bras-bres Pak. Maka hendaklah bersama keluarga kita memiliki sifat kesabaran. Orang tua sabar dengan anak-anak mudanya, yang anak muda anaknya juga sabar dengan orang tuanya. Sebab apa? Sebab kadang bukan hanya anak saja yang bertingkah pola yang membuat orang tuanya kesal. Bahkan kadang-kala dan sering orang tuanya membuat perilaku yang anaknya jadi kesel. Duh, bapaknya lu kados niku nggih. Ngene apa mboten? Wis tuwa, Pak. Kadang-kala begitu, apalagi sudah semakin malula, semakin tua penjalukannya kathah, Bu. Napa malih kalau ada orang tua yang sudah sakit-sakitan, sudah tidak bisa apa-apa, tapi nyuwun pangapunten. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, sabar. Karena sesungguhnya dahulu mereka pun orang tua itu sabar mengurus kita. Kenapa anak nggak bisa sabar mengurus orang tua? Padahal orang tua mereka sendirian ngurus anaknya yang jumlahnya 3, 4, 5. Putrane Mbah Asma pinten? Sedoyo. No sedoso. Ngerumat dewe. Masa orang bisa sing 10 ngerumat? Ibune bapak. Zaman sekarang banyak sekali, Bu. Lho Pak, bapak ibune siteng putih lah kae tak titipna maring panti jompo. La haula wala quwata illa billah. Ada yang begitu enggak, Pak? Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari anak keturunan yang menyia-nyiakan orang tuanya, dari anak cucu yang membentak orang tuanya, dari anak cucu yang bersikap kasar kepada orang tuanya, dari anak-anak yang sangat bakhil, pelit, bakipit, kucir, kumpet, jelek utet sama ibunya dan bapaknya. Ibunya dan bapaknya cuma minta dibelikan ini, lah kita kok sangat perhitungan, Pak.
Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pesan dari Syekh tadi kepada pemuda tadi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wasbir, dadi wong sing sabar, wala tasta'jil, dan janganlah tergesa-gesa, karena fa innal ajza fil ajali, karena kelemahanlah, kerusakanlah akibat dari tergesa-gesa. Titeni mawon, wong sing senane kesusu mesti ana bae sing dadi masalah. Kesusu tindak masjid dadine kepleset. Kesusu tindak kantor HP-ne ketinggalan. Nggih napa mboten? Kesusu tindak rapat beniki dendek. Kan kata niku. Nggih napa mboten? Kesusu tindak pengaosan yen pangapunten sing celanane ora disleret. Kadang-kala kan wonten, Pak. Karena kesusu terburu-buru, Pak. Iya. Terburu-buru datang kemana, berkunjung ke rumahnya si Fulan, naik motor ngebut malah jadi kecelakaan. Maka tenang, datang ke masjid pun jalan dengan tenang. Oh, Pak Hanif sampun komat pripun? Ki mboten napa-napa, ben mawon wong komat tuh. Tindaknya nggih tetap mawon seperti biasa, ndak usah berjalan cepat atau kemudian bahkan sampai lari, ndak boleh. Ya, kita jangan tergesa-gesa. Allah taala alam shawab. Kami beri diskon 5 menit ya. Cukup sekian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan 3 nasihat ini. Yang pertama apa, Bu? Ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wasbir, dan bersabarlah. Yang ketiga, wala tasta'jil, janganlah engkau tergesa-gesa. Ada yang ingin ditanyakan? Disilahkan. Monggo Bapak Ibu, 3 pesan hari ini terkait dengan 3 pesan tadi. Monggo barangkali ada sesuatu yang ingin perjelas. Monggo Bapak yang mau bertanya. Oke. Terkait penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang paling sering tadi sudah dijelaskan tentang sabar. Banyak orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Itu bagaimana? Kemudian bagaimana cara kita agar bisa terlindung terus agar bisa bersifat sabar? Mungkin apa usahanya agar bisa tetap bersifat sabar? Sementara itu nanti mungkin yang lain ada yang bertanya. Ini hanya awalnya aja, menggugah agar bisa ada yang bertanya. Baik. Apakah sabar ada batasnya? Penanya yang semacam ini, yang mungkin Bapak mungkin bukan dari Bapak ya, tapi dari orang-orang. Kebanyakan nonton sinetron tersanjung. 1 sampai 8. Ditambah lagi nonton sinetron Suara Hati Istri. Nggih? Ini ceritanya ibu-ibu. Nggih? Dan kalimat ini muncul dari lisan-lisan mereka. Kesabaranku sudah habis. Kesabaranku sudah habis. Jika kesabaran sudah habis, maka itu tidak disebut sabar lagi. Bisa difahami nggih? Sabar itu tidak ada batasnya. Makanya balasannya pun tidak ada batasnya. Dan sabar merupakan syarat datangnya pertolongan Allah. Saya ingatkan, sabar itu merupakan syarat datangnya pertolongan Allah. Jadi siapa saja yang ingin ditolong oleh Allah, termasuk Allah menolong negeri ini, carut marut ijazah palsu mboten enten rampunge. Nggih napa mboten? Iya, yang harusnya kita beraktivitas di Muhammadiyah, beraktivitas di masjid, beraktivitas di sini dan di situ, malah melu-melu ora ketungkul penggaweane rampung, ibadahnya rampung, malah pusing teman, Pak. Loh, tapi itu harus diperjuangkan. Betul, silahkan. Kita betul-betul harus membela kebenaran. Tapi siapa yang pemegang kebenaran mutlak? Allah. Siapa yang paling mengetahui ini asli atau palsu? Allah. Betul apa mboten? Lalu kita bagaimana? Ya sabar. Dan Allah perintahkan kepada kita, ista'inu bis sabri was sabr. Minta tolonglah engkau kepada Allah, 1 dengan sabar, yang kedua dengan sholat. Wong kita hanya memperbincangkan ijazah palsu di meja-meja kopi, di warung kopi, sampai pecuca-pecucu, bahkan ada di talkshow, di televisi. Nggak ada gunanya.
Wong sholat mboten kok Pak. Gak ada gunanya. Maka tanyakan saja kepada mereka yang selalu berdebat itu. Mas, jenengan sholat apa ora? Mboten. Sudah diam saja. Karena segala urusan itu tidak akan diberikan pertolongan oleh Allah kalau menjauhkan sholat dan menjauhkan sifat sabar. Maka sabar tidak ada batasnya. Sampai kapan Pak? Sampai mati. Sampai mati. Dan itu dilatih oleh Allah melalui, nah kemudian pertanyaan kedua, dilatih oleh Allah melalui apa? Puasa. Supaya orang semakin kuat dalam sabar, ya sering-sering puasa. Orang yang mohon maaf lebih banyak kenyang, maka sungguh orang yang kebanyakan makan itu menajamkan syahwat, menumpulkan akal. Tapi orang yang banyak lapar, banyak puasa maksudnya menumpulkan syahwat, menajamkan akal. Maka orang bersabar insya Allah akan lebih berakal, lebih gampang menggunakan akalnya. Makanya tadi dia bersabar, daripada aku mencela sisit, aku kan takwa sama Allah, aku bersabar, saya tunda dulu, saya ingin cari informasi yang benar. Nah makanya pemuda tadi tidak jadi apa Pak? Memenggal. Kenapa? Dia punya akal. Maka ma'asyiral muslimin, sering-seringlah berpuasa supaya kita terlatih menjadi sabar. Coba sih, biasanya kita makan sarapan, kok nggak sarapan? Biasanya kita makan siang, maksi bersama teman-teman kantor, tidak maksi. Biasanya kita malam bersama keluarga, bahkan pasangan kita, istri kita, candlelight dinner, weh gitu nggih. Bahasa kerennya lho niku nggih. Ngertos napa mboten, Mbah? Candlelight dinner ya, kita makan bersama dengan istri, tapi tidak dilakukan. Kita hanya punya jatah makan, sahur lan buka. Bayangkan Pak, napa malih sing biasa ngudut. Sing biasa bar sarapan terus ngudut niku enak banget, tapi pas puasa kepripun? Jam 8 rasane wis kemblecer. Jam 10 wis gulune garing. Jam 12 lambene pecah. Jam 2 dela-dela itu. Nggih napa mboten? Jam 4 wis mulai lemes. Jam 5 wis mulai dudes. Tengah 6 delengi jam bae. Ki kapan azane? Betul, jam 6 kurang dung bleng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seteguk air putih, bismillah, glegek, gleser. Nikmat apa mboten? Itu balasan bagi orang sabar. Maka kenikmatan sabar akan ada pada ujungnya. Siapa yang bertahan hidup atas penderitaan dan lelahnya beribadah di dunia, ketika dia mati, pasti dia akan merasakan nikmatnya akhirat yang luar biasa. Bisa difahami nggih Pak nggih? Lah maka jawaban untuk nomor 2, bagaimana caranya supaya kita bersabar dan menghindari sifat-sifat yang enggak sabaran? Ya banyak puasa. Insya Allah kalau keluarga ini suami, istri, anak pada puasa, insya Allah akan lebih banyak sabarnya. Insya Allah. Nggih, daripada senengannya wisata kuliner, dela-dela maem, mesti rebutan kepiting, siji capit kanan, siji capit kiri, ya kan gitu niku. Ada lagi Ibu? Monggo Bapak Ibu. Monggo, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai yang pertama itu bertakwa. Ittaqillah. Kalau seorang muslim itu kan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Kalau menjalankan perintah Allah tapi masih menjalankan maksiat, itu masih disebut bertakwa atau bagaimana? STMJ. Iya, sholat terus, maksiat jalan. Itu bagaimana? Selalu ini pertanyaan anak-anak kami di Usriyah. Betul Bu. Dan berulang-ulang. Pak, itu kalau kayak begini bagaimana? Terus saya analogkan saja untuk gampang dicerna oleh anak-anak. Kamu mandi, pakai sabun, mandi, resik banget, kusukan. Pakai baju yang baru diambil dari laundry, bersih. Terus kamu keluar, depan ada comberan, langsung kungkung nang comberan. Menurutmu ini gimana akalnya? Sehat apa enggak? Umumnya yang normal orang habis mandi gimana Bu? Dia pasti akan menjaga kebersihannya, hati-hati. Betul apa tidak Bu? Maka seyogianya orang yang sudah sholat, maka dia betul-betul memperhatikan firman Allah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itulah kemanfaatannya sholat. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
Maka bagaimana kalau ada orang seperti itu? Ya nggak ada gunanya. Maksudnya nggak ada gunanya gimana? Ya dia mandi, kotor lagi, mandi, kotor lagi, mandi, kotor lagi. Lalu bagaimana akhir kehidupannya? Akhir kehidupannya nanti akan semuanya ditimbang oleh Allah. Manakah pahala dan amalnya yang lebih dominan? Apakah kemaksiatannya? Memang Bapak dan Ibu, kita tidak bisa melepaskan secara total dari dosa. Tapi paling tidak sholatnya kita menjadi pengendali. Lah aku mikir kan wis sholat ya, masa ngerasani kancane. Aku kan mikir wis sholat, masa aku ngomongnya Allah. Kan gitu sih, jadi eman-eman kali sholatnya. Maka orang-orang yang senantiasa terus-menerus berbuat maksiat padahal dia juga terus-menerus beribadah kepada Allah, apakah dia orang yang bertakwa? Takwa itu mencakup segala aspek. Termasuk tadi, seseorang tidak boleh meremehkan infak walaupun sedikit, walaupun separuh kurma, karena itu termasuk amalan ketakwaan. Dan yang menilai itu bukan manusia. Jangan pernah melibatkan orang lain menjadi juri atas amal kita. Sebab seseorang kalau beramal lalu berharap menungsa jadi juri, mesti orang pernah puas. Dan dia bisa jadi kecewa karena dia menunggu penilaian orang. Tapi hendaklah seseorang beramal didorong karena keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jurinya siapa Bapak Ibu? Allah jurinya. Udah orang lain mau nganggap saya kok infaknya cuma 1000 perak, gambar Patimura gawa gobet. Nggih mboten napa-napa, mboten sate. Mboten sak isin dicacat. Niki ingin pangapunten ada kotak infak lewat. Kok kita hanya ngasih uang selembar gambar Patimura gawa gobet. Duit pinten niku? 1000. Sing liyane gambar Soekarno mesem pinten? 100. Nggak usah khawatir wong nyong duwene, kecuali memang orang itu sifat bakhil luar biasa. Tapi insya Allah nggih keluarga Asma nggak ada yang bakhil lah, nggih. Pada eman kabeh. Eman apa eman-eman? Nah, jadi ketakwaan itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Tapi bersifat komprehensif, menyeluruh kepada semua amal. Nathan, jika orang ini beribadah sholat wajibnya bagus, tapi dia berbuat maksiat, apakah dia sudah mencapai ketakwaan? Ya tidak. Makanya kita itu selalu dipesankan oleh para khatib itu untuk meningkatkan iman dan takwa. Meningkatkan, karena kadangkala iman itu menurun. Ya kan? Iman itu yazid, bisa tambah. Wayangkus bisa turun, berkurang. Yazid tambahnya dengan apa? Bitta'ah, dengan ketaatan. Sholat, jalan. Tapi sudah sholat bisa turun dengan apa? Kemaksiatan. Naiknya 10, turunnya 20. Ini namanya penurunan. Rugi bandar ya. Penurunannya lebih minus ya. Jadi bisa bertambah, bisa berkurang. Maka kita mencoba untuk betul-betul menjadi pribadi yang takwa, tambah terus takwanya. Bagaimana caranya? Bitta'ah, dengan ketaatan. Dan iman atau ketakwaan bisa turun dengan apa? Bil maksiyah, dengan kemaksiatan. Demikian ya, Bapak Ibu. Sampun? Monggo malih, masih ada waktu. Monggo. Oh, nggih, monggo. Nggih. Saja saya yang insya Allah kita tentang takwa yang apa? Cuma kadang ada orang yang katakanlah itu sudah menyampaikan kalau ini berdasarkan amal ini dilakukan amal masuk surga, seolah-olah dahsyat banget, cuma dengan itu bisa masuk surga. Yaitu menurut saya bagaimana kita menjelaskan. Ya baik. Al-Quran itu diturunkan
meliputi dua tujuan. Yang pertama basyiron sebagai kabar gembira. Yang kedua nadhiron, peringatan. Kabar gembira itu apa? Yakni mengkhabarkan tentang balasan-balasan kebaikan dari Allah bagi siapa yang beramal saleh. Maka tidak salah jika ada dalilnya. Nabi SAW menyampaikan membaca ini, membaca itu, beramal ini, beramal itu akan mendapatkan balasan ini, balasan itu. Mungkin ada pertanyaan, loh kok begitu mudah? Karena memang tujuannya adalah untuk apa? Memotivasi. Walaupun manusia tidak sesempurna apa yang diamalkan oleh siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Jadi untuk basyiron, kabar gembira. Supaya apa? Supaya termotivasi. Ada dorongan besar sehingga kita berusaha untuk mengamalkannya. Adapun yang kedua adalah nadhiron, peringatan. Masa kurai ketok melebung neraka, masa kurai ketok melebung neraka. Sampai ada orang mengatakan begini dan begitu, masa melebung neraka, nggak masuk akal. Maka orang yang bertakwa adalah menggunakan akal untuk menjadikan badan ini tunduk kepada perintah, dan ataukah juga untuk tunduk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika ada dalil-dalil yang menyebutkan kalau zikir ini nanti dapat begini, zikir itu menjadikan begini dan begitu. Misalkan ya, ada hadis yang menyatakan kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ada dua kalimat yang enteng diucap nang lisan, abot nang timbangan. Dua kalimat ini dicintai oleh Zat yang Maha Rahman. Ucapan zikir apa? Subhanallah wa bihamdi. Lah, mungkin orang-orang bertanya, masa sih ucapannya gedok bisa marekna tak timbangannya abot? Lah nek kayak gedoknya gampang lah, berarti nyong orang mawi salat. Bukan. Dia melakukan amal ini tapi meninggalkan amalan yang lebih besar, yaitu keliruan. Amal itu ada tingkatannya. Yang wajib saja, yang fardu saja ada tingkatannya. Saya tanya, salat 5 waktu wajib napa mboten? Wajib. Wajib nggih. Kemudian berhaji wajib napa mboten? Wajib. Mending pundi salat tapi mboten haji atau haji ning mboten salat? Hah? Lah iya. Mungkin ada orang haji amalan sing luar biasa. Ya memang betul, tetapi ada levelnya. Termasuk sunnah. Sunnah juga ada tingkatannya. Salat sunnah, qiyamul lail dengan salat sunnah duha, lebih utama yang mana? Qiyamul lail, tahajud atau salat duha? Hah? Baik. Dan mungkin Bapak Ibu juga mungkin bisa disodorkan pertanyaan, salat sunnah rawatib dengan salat qiyamul lail lebih utama yang mana? Tergantung dalilnya. Kita tunduk kepada dalil. Ada sebagian ulama menggunakan dalil afdhalus salati ba'da salatil fariḍah qiyamul lail atau salatul lail. Seutama-utamanya salat sesudah salat fardu adalah salat malam. Bisa dipahami? Tapi sebagian ulama yang lain tidak. Segala sesuatu walaupun sunnah mengiringi yang wajib pasti lebih utama. Maka sebagian ulama mengatakan sholat sunnah rawatib itu lebih utama. Dua-duanya merupakan motivasi, Pak, supaya orang nggak menyepelekan. Nyatanya yang sunnah lah anu amalan sunnah iki orang dilakoni kok ora apa-apa. Nah, kalau sudah begitu bahaya, Pak. Makanya banyak orang meninggalkan sholat malam, meninggalkan sholat sunnah, ya kan? Sholat duha walaupun 2 atau 4 rakaat, meninggalkan sholat rawatib. Dia lebih memilih duduk dan ngobrol dengan temannya daripada sholat sunnah rawatib. Maka silahkan Bapak Ibu, ketika ada dalil yang menyatakan kalau zikir ini sekian kok bisa membuat orang masuk surga, jika ada dalilnya silahkan diamalkan, karena itu motivasi. Bisa demikian nggih? Bisa difahami? Dan kita juga diancam oleh Allah walaupun sepele, tapi diancam, ya kita berusaha untuk meninggalkan. Berusaha untuk meninggalkan. Itulah
watak yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka itu bersanding bersama Rasulullah SAW. Jika ada perintah, mereka sangat bersemangat untuk melaksanakan perintah, dan jika ada larangan, mereka sangat takut untuk melakukan larangan itu. Allahu ta'ala alam bisawab. Al-afu minkum. Kita akhiri karena sudah jam 11. Kalau dibuka tanya jawab bisa sampai asar, nggih. Cukup nggih? Kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa untuk kita dan keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan Allah mengijabahinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajah. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aliran yang sehat itu.